Kenapa sih harus daftar duta bahasa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fikri Al-Hadar atau akrab disapa Fikri, Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sekaligus Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Nah, mungkin ada dari kalian ada yang ingin mendaftarkan diri ke ajang perdutaan, tapi bingung kira-kira ajang perdutaan apa yang cocok. Terus habis itu apakah kira-kira ini ajang perdutaan yang akan memberikan keuntungan atau justru malah nggak bonafit gitu untuk diri sendiri. Nah, ini video yang akan aku berikan sebagai salah satu rekomendasi untuk daftar duta bahasa dan alasan kenapa aku daftar duta bahasa tahun 2025 kemarin. Nah, yang pertama adalah apa sih duta bahasa? Seperti yang kalian tahu, duta bahasa jadi pasti berbau tentang kebahasaan, tentang ejaan yang disempurnakan atau tentang bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, kita tuh punya pegangan namanya Tiga Keragaman Bahasa. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan yang terakhir, kuasai bahasa asing. Nah, sebagai duta bahasa, kita setidaknya harus punya 3 pegangan ini dalam praktik berbahasa kita. Karena tentu saja dari definisi duta sendiri, itu kita akan menjadi sosok panutan generasi muda lainnya. Jadi kalau misalkan panutannya aja nggak bisa, gimana yang lainnya mau mengikuti? Nah, selanjutnya duta bahasa sendiri itu adalah mitra dari kantor Balai Bahasa. Balai Bahasa itu ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia, hampir seluruhnya, di bawah Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, jadi tugas kita sendiri sebagai duta bahasa adalah melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan dari Balai Bahasa maupun Badan Bahasa, entah itu menjadi pewara atau menjadi narasumber dan lain-lain yang pastinya berbau tentang kebahasaan. Nah, lalu berikutnya adalah gimana aku bisa tahu tentang duta bahasa ini. Pertama kali aku tahu tentang duta bahasa ini adalah ketika di kampusku kebetulan diadakan pemilihan duta bahasa tingkat kampus, yang ternyata aku merasa bahwa duta bahasa ini bisa dibilang lingkunganku gitu. Aku sangat suka praktik berbahasa, yang kemudian aku menemukan ada namanya wadah atau tempat yaitu duta bahasa gitu. Nah, di kampus itu aku mengikuti ajangnya, lalu alhamdulillah terpilih menjadi juara favorit dari duta bahasa tingkat kampus yang kemudian dijadikan sebagai delegasi untuk maju ke tingkat provinsi. Alasan mengapa aku ikut duta bahasa. Nah, untuk alasannya sendiri adalah awalnya aku suka praktik berbicara atau praktik dari berbahasa itu sendiri, yaitu berbicara atau ngomong. Aku tuh melihat kurangnya sarana di universitas atau di kampus yang aku tempuh untuk aku bisa melatih kemampuan berbicara publik atau berbicaraku di depan umum. Kemudian aku menemukan duta bahasa, dan ternyata duta bahasa ini adalah wadah atau sarana untuk generasi muda dapat melatih praktik mereka dalam berbahasa dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah menjadi puara dan menjadi narasumber. Itu adalah kegiatan yang sangat aku sukai sekali, dan mungkin di beberapa kampus kurang sarana tentang aktivitas tersebut. Makanya aku mencari opsi lain dan menemukanlah duta bahasa yang ternyata memang menyediakan atau memberikan kesempatan kepada pemuda untuk praktik berbahasa secara langsung, entah menjadi pewara maupun menjadi narasumber dan lain sebagainya. Yang jelas adalah sebagai mitra dari Balai Bahasa itu sendiri. Berikutnya, duta bahasa sendiri itu ada beberapa tingkat gitu, atau misalkan tingkatannya ada nggak sih tingkat kota atau tingkat kabupaten? Ada 2 tingkatan. Yang pertama itu adalah tingkat provinsi, dan yang kedua adalah tingkat nasional. Nah, ketika kalian sudah menjadi juara 1 di tingkat provinsi ataupun juara 2 ataupun menjadi juara, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Tapi dengan catatan tiap provinsi memberikan 1 pasang perwakilan atau 1 pria dan 1 wanita untuk berkompetisi di ajang duta bahasa tingkat nasional. Berikutnya, apa sih yang perlu dipersiapkan ketika ingin menjadi seorang duta bahasa? Nah, jawabannya adalah kalian harus mempersiapkan mental yang jelas, yaitu yang pertama. Lalu tak lupa kalian harus mempersiapkan pengetahuan kalian tentang kebahasaan, entah itu ejaan dan lain sebagainya yang seputar kebahasaan. Itu kalian yang jelas harus tahu, karena sebagai mitra dari Balai Bahasa kan pasti malu ya ketika nggak tahu tentang informasi dari kebahasaan yang terbaru atau yang terkini. Nah, lalu untuk tahapan yang diujikan itu apa aja, nanti kalian untuk detailnya bisa langsung cek aja di Instagram Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah atau Duta Bahasa Jateng di Instagram. Tapi aku akan ngasih tahu sedikit bocoran gitu ya. Kalian yang harus dipersiapkan ketika menjadi seorang duta bahasa dalam berkompetisi, yang jelas adalah kalian harus mempersiapkan
sekiranya ide atau gagasan yang akan kalian lakukan ketika kalian terpilih menjadi seorang duta bahasa. Nah, itu disebut namanya krida. Krida itu adalah inovasi yang kalian bawakan, entah itu bisa berupa produk maupun bisa berupa ide gagasan, komunitas, dan lain-lain yang kemudian sifatnya harus implementatif dan bisa menjangkau banyak orang gitu, bisa diimplementasikan dan tentunya berdampak dan berbau kebahasaan pastinya. Nah, mungkin bagi kalian yang masih bingung tentang krida itu apa, kalian bisa langsung cek aja Instagramnya Duta Bahasa Jateng, karena di situ ada video profil dari teman-teman Duta Bahasa juga yang mereka juga memberitahukan tentang produk atau inovasi yang mereka bawakan ketika mereka menjadi Duta Bahasa. Dan yang jelas itu semua bisa diimplementasikan ya, bukan cuma berupa ide aja, tapi harus bisa diimplementasikan dan solutif juga tentunya. Kiat-kiat ketika kalian akan mendaftar Duta Bahasa. Waduh, ini bahasanya dalam banget. Ini sebenarnya bukan kiat-kiat ya, lebih ke pengalamanku kemarin. Ketika aku menjadi Duta Bahasa, hal pertama yang aku siapkan adalah kepercayaan diri. Karena ketika tingkat kepercayaan diri kita kurang, itu akhirnya kita tidak bisa memberikan performa yang terbaik ketika kita diharuskan untuk berhadapan langsung atau berkompetisi begitu. Jadi yang pertama menurutku adalah mental. Dan yang kedua, materi. Karena jangan sampai ketika kalian menggaungkan kalau mau daftar Duta Bahasa tapi kalian nggak ada materi atau nggak ada pengetahuan di dalam kepala kalian, itu sama aja bohong gitu, kayak cari mati ibaratnya ya. Berarti kayak kalian nggak tahu apa-apa tapi langsung gas-gasin aja. Jadi yang kedua adalah materi atau pengetahuan tentang kebahasaan itu sendiri, karena tentunya kalian sebagai mitra dari Balai Bahasa, kalau nggak tahu tentang ilmu kebahasaan ya bagaimana dong? Oh iya, tentunya kalau misalkan kalian bertanya apakah kemudian harus kalian bisa sekali atau menguasai ilmu kebahasaan itu, jawabannya menurutku ya tidak juga, karena di situ pun orang-orangnya bertumbuh bersama gitu, bukan berarti mereka sudah menjadi orang-orang pakar yang menguasai bidang kebahasaan. Itu jawabannya nggak juga, karena banyak dari kami itu yang baru akhirnya mengetahui tentang ilmu kebahasaan yang baru-baru atau ilmu kebahasaan lain yang lebih dalam itu ketika sudah menjadi seorang duta bahasa. Tapi yang jelas jangan sampai ketika kalian mendaftarkan diri sebagai duta bahasa, kalian diujikan, diwawancarai, kalian nggak tahu tentang isu terkini dari kebahasaan itu. Dan yang terakhir, siapa sih yang bisa daftar duta bahasa? Yang jelas adalah pemuda-pemudi WNI. Gak saja daftar usia 17 sampai 25 tahun. Sejujurnya ini aku agak lupa, aku takut salah, antara 18 atau 17, tapi sekitaran segitu sampai rentan usia 25 tahun. Itu yang bisa mendaftar duta bahasa. Nah, untuk domisili Provinsi Jawa Tengah, itu kalian harus berKTP-kan Jawa Tengah di kota-kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Itu kalian bisa daftar di Provinsi Jawa Tengah. Tapi kalau misalkan KTP kalian bukan Provinsi Jawa Tengah, itu kalian antara bisa menyesuaikan domisili atau asli kalian itu dari provinsi mana, lalu berikutnya daftar dari provinsi lain, atau menyesuaikan aja tergantung domisili dan ketentuan yang berlaku di duta bahasa provinsi lainnya. Nah, mungkin segitu dulu dari aku tentang informasi duta bahasa. Mungkin kalau misalkan masih ada informasi yang kurang jelas yang aku sampaikan, itu kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar duta bahasa, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa di klik sukanya atau like dan subscribe ya guys ya. Bye bye.